kalau ditanya tentang siapa diri saya, ini pertanyaan yang langsung ke jantung nih, Om. Namun demikian, dengan segala kerendahan hati, saya aktif di Bangun Insan Nusantara, satu institusi yang dikenal sebagai Obet Nusantara, itu pusat pengembangan karakter untuk pramugari Garuda Indonesia dan Citylink khususnya. Di samping itu saya juga sebagai kepala bidang pendidikan dan latihan di Yayasan Pemantapan Ideologi Pancasila, satu yayasan yang dibentuk bersama teman-teman, ada dari Lemhanas, dari Pak Diki, ya, Laksamana Diki Junianto, Brigjen Pol Rapli, kemudian Dr. Sony Suharso. Aktif di Asosiasi Experiential Learning Indonesia atau disebutnya AELI. Satu istilah yang relatif agak membingungkan ya, experiential learning. Artinya satu metode pembelajaran berdasarkan pengalaman yang direfleksikan. Jadi asosiasi tersebut menghimpun para praktisi dari mereka yang aktif dalam menggunakan metode disingkatnya EL. Seperti itu, Mas. Dan saya pernah menjadi ketua umum AELI 2010-2013. Salah satu pendiri dari 7 pendiri dari AELI itu sendiri. Yang berdiri tanggal 9 Juni 2007 di Jakarta. Experiential learning atau pengalaman yang direfleksikan lah ya, supaya mudahnya. Itu salah satu metode yang saat ini banyak digunakan, di mana metode itu adalah sebuah proses sebetulnya, proses pembelajaran, Mas, di mana pengetahuan ditransformasikan melalui pengalaman. Nah, kekuatan daripada metode itu sebetulnya mengajak setiap pesertanya ataupun penggunanya untuk berpartisipasi aktif dalam satu simulasi-simulasi, permainan-permainan yang nantinya direfleksikan begitu, Mas, menjadi sebuah pembelajaran. Nah, dari refleksi sebuah pembelajaran itulah kemudian dicari konsep-konsep teorinya dan dilakukan satu realisasi ataupun implementasi dari proses pembelajaran tadi. Jadi ini adalah satu proses pembelajaran yang baru di Indonesia ini, yang baru dikenal dari tahun 90, Mas, seperti itu. Dalam bahasa kesehariannya, pengalaman yang direfleksikan adalah sebuah proses pembelajaran di mana para pesertanya atau para penggunanya dibuat sedemikian rupa, dikondisikan menjadi peserta yang aktif ya, dalam kegiatan yang terstruktur, sehingga para peserta itu bisa mendapatkan nilai-nilai manfaat serta inspirasi bahkan terobosan
daripada pengalaman yang baru saja dia alami, seperti itu. Jadi apabila ada seseorang yang memberikan katakanlah motivasi ya melalui pengalaman kesuksesan dirinya, katakanlah ke audiens yang menyaksikan ya, maka itu kalau menurut hemat saya itu menjadi inspirasi ya. Nah, bisa tidaknya itu diterapkan dalam dirinya tentu saja tergantung pada masing-masing. Nah, apa bedanya dengan pengalaman itu bila dialami oleh dirinya? Bila dialami oleh dirinya, maka dia akan bisa lebih merasakan ya, apa yang dia alami. Saya teringat kata-kata bijak dari Konfusius yang mengatakan seperti ini. Ini versi bahasa Inggrisnya, tell me and I will forget. Beritahu pada saya dan saya lupa. Ya. Itu Konfusius bilang. Yang kedua, show me and I may remember. Beritahukan, perlihatkan pada saya dan saya akan ingat. Ya. However, involve me and I may understand. Namun, libatkan diriku dan aku akan memahaminya. Nah, ini yang di dalam dunia EL atau metode pengalaman yang direfleksikan disebutnya aha moment. Aha! Oh iya ya, aha! Nah, seringkali ini kita elaborasi ya menjadi aha, sesuatu discovery, sesuatu penemuan. Penemuan tentang apa? Ya tidak tahu, masing-masing memiliki satu momen yang berbeda. Ya, aha yang berbeda. Aha saya mungkin ya ketika saya mengalami peristiwa di masa kecil di mana saya harus berpisah dengan orang tua, ya. Usia saya 7 tahun, adik saya 5 tahun. Dititipkan di nenek saya dari papi saya di Garut, satu tempat kota kecil di Jawa Barat ya. Orang tua saya hidup di Surabaya. Nah, karena kondisi ekonomi mereka hidup di Surabaya belum stabil, kami harus dititipkan di nenek. Nah, setiap tahun waktu itu kan masih catur bulan ya. Itu bulan Desember, pas liburan, kami dititipkan di kondektur kereta dari Tasikmalaya menuju Gubeng. Ya. Nah, dititipkan saja 2 anak ini, ya saya dengan adik saya. Saya usia 7 tahun, yang memimpin adik saya yang usianya 5 tahun. Perjalanan kan dari jam 5 sore sampai jam 8 pagi, jam 9 pagi baru nyampe di Gubeng kan. Nah, di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman selama di dalam kereta. Sebagai contoh ya, kita dengan malu-malu istilah kata mesen nasi goreng kan gitu kan. Tapi saking anak kecil usia 7 tahun, penumpang lain yang membawa nasi goreng kita panggil gitu loh. Ya. Pak, pesan nasi gorengnya ya. Ya, dia juga tersipu melihat anak kecil ya. Oh ya, nanti saya beritahu ya pada istilah kata yang melayani lah gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, ini cerita ini berlanjut ya. Ketika sampai di Gubeng kita dijemput oleh kedua orang tua saya, dibawa
pulang ke rumah, main dengan senang hati, dengan senangnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika musim liburan selesai? Musim liburan selesai, saya kembali lagi diantar ke Gubeng untuk kembali ke Garut melalui Tasik. Ya, saya masih ingat kalau mendengar satu suara teng 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 teng. Nah, itu bagi saya itu suara yang istilahnya pernah bermain ya emosi saya, dimana kalau kita dramatisir tuwit ya, kereta mulai beranjak cek 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 cek, dan saya menoleh seperti ini sampai ayah saya dan mami saya nggak terlihat lagi. Artinya itu adalah satu momen ya, momen of truth, di mana yang ada di pikiran saya sebagai anak usia 7 tahun, saya akan berjumpa lagi tahun depan. Dan kami berdua menangis, meneteskan air mata. Ya. Tidak bersuara, tapi bercucuran air mata. Namun, apa refleksinya? Refleksinya bagi saya bahwa saya harus menjadi anak yang berhasil. Saya harus menjadi orang yang sukses supaya tidak berpisah dengan mami papi saya. Dan itu adalah pengalaman yang saya ceritakan di dalam grup-grup pelatihan pramugari yang mereka sedang membangun mimpi-mimpi mereka. Nah, tadi ini pengalaman saya, mereka tidak alami. Artinya kita berikan sebagai inspirasi. Ya, inspirasi bagi mereka. Lalu mereka pun membuat satu simulasi pengalaman. Ya, dengan istilah kata solo camp. Mereka 1 hari dari 7 hari pelatihan itu, 1 hari 1 malam mereka dibawa ke pulau ya. Kita taruh di pulau, satu pulau mungkin 10 orang dengan jarak 25 meter satu orangnya dengan tenda, dan mereka diberi tugas untuk merefleksikan pengalaman di masa lalu. Ya, pengalaman apa? Ada pengalaman dihina, ada pengalaman merasa dikecilkan oleh saudaranya ataupun oleh tetangganya. Ya, sebagai anak yang mana bisa kau menjadi pramugari? Kau anak orang bla 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 lah istilah kata, ya kan? Tidak mungkin bisa diterima di Garuda Indonesia. Nah, itu mereka tuangkan menjadi sebuah renungan solo camp. Sehingga apa yang didapat dari fasilitator sebagai inspirasi tadi, mereka menuangkannya melalui tulisan yang sederhana, ya, melalui gambar, melalui puisi di dalam satu kertas, di mana memang dikondisikan mereka duduk merenung sendirian di dalam tenda dengan hanya bantuan senter ya, dan kemudian pagi harinya baru dijemput. Nah, tidak jarang ketika mereka sharing daripada pengalaman-pengalaman tadi, tidak jarang mereka meneteskan air mata dan mempengaruhi yang lain ya, sehingga akan saling menguatkan, saling menginspirasi begitu, Mas Satrio. Namanya Isa Kumalasari. Dia tinggal di Bali ya.
Dia adalah seorang ahli NLP ya. Nah, saya belajar dari yang bersangkutan sehingga saya memiliki certified NLP lah. Oh ya, NLP apa? NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Ya, itu salah satu proses pembelajaran ya, di mana dalam proses itu diaktifkan otak sadar atau conscious dan otak tidak sadar subconscious melalui penggunaan bahasa yang berulang-ulang, bahasa linguistik berulang-ulang programming. Jadi Neuro Linguistic Programming. Sebetulnya ini adalah salah satu summary yang paling mudah dipahami lah bagi saya ya. Karena ada sekian definisi-definisi NLP ya. Namun yang paling mudah seperti itu. Nah, NLP sendiri itu digali, ditemukan oleh seorang mathematician namanya Richard Bandler dan John Grinder di Amerika ya. Nah, kemudian NLP menjadi populer ya, dan sangat populer melalui seorang motivator namanya Anthony Robbins. Ya, Anthony Robbins itu sendiri kan sebagai seorang sopir lah, driver truk ya. Truk-truk BJ itu yang besar-besar itu. Dan kemudian dia berusaha mengolah potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, yaitu subconscious mind tadi, otak bawah sadar tadi, sehingga dia meraih keberhasilan-keberhasilan di dalam hidupnya, seperti itu. Nah, NLP ini kami manfaatkan bersama dengan EL ya, untuk digabungkan menjadi satu metode yang di-blended sedemikian rupa untuk bisa dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Ada seorang pawang gajah ya. Gajah itu bisa dikendalikan apabila yang idealnya itu sejak gajah itu kecil. Jadi anak gajah lah boleh dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana untuk menjadikan anak gajah ini tumbuh menjadi seorang gajah yang penurut? Maka kakinya diikat dengan rantai yang besar. Kemudian rantai itu akan diikatkan ke satu pohon ya. Yang tidak mungkin anak gajah itu lari. Sehingga dengan perkataan lain, si anak gajah itu keseharian ketika mau menarik kakinya, dia pertama berat, yang kedua kalau maksa sakit. Ya, kenapa? Karena rantainya terikat ke pohon, nggak mungkin bisa dia lepaskan. Ya. Dari berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kondisinya seperti itu. Sehingga dengan perkataan lain, ketika gajah ini menjadi dewasa dan tetap dirantai, walaupun rantainya sekarang menjadi rantai yang relatif kecil bagi gajah yang besar. Tetapi dalam pikirannya, ini rantai ini adalah kalau saya tarik sakit. Dan itu menjadi sebuah kondisi bagi gajah itu, saya tidak akan lari jauh-jauh dari rantai ini. Kecuali tentu saja ditunggangi ya, atau bersama dengan pawangnya. Ya, dikondisikannya seperti itu. Apa yang terjadi pada manusia tidak beda jauh. Seseorang yang hidup dalam keprihatinan, seseorang yang hidup di dalam kungkungan keterbatasan ekonomi dan sosial tentu saja, dia akan terkondisi otaknya menjadi seseorang yang saya tidak akan bisa,
saya tidak akan mampu. Ya. Saya ini orang miskin. Saya ini orang yang prihatin. Saya bukan darah biru. Nah, pikiran-pikiran itulah yang mengungkung dirinya secara subconscious mind, secara otak bawah sadar. Sehingga akan menjadi siklus. Seorang pemulung menghasilkan pemulung lagi, menghasilkan cucu pemulung, menghasilkan cicit pemulung. Kenapa? Karena tidak ada yang mengentaskan anak pemulung tadi menjadi seorang yang keluar dari dunia pemulung. Nah, ini kalau kita soroti lebih jauh, Mas, bahwa pikiran bawah sadar itu bersifat universal. Ya. Our thinking is not our territory. Ya. Jadi tidak terbatas. Ya, bahkan seorang Einstein menemukan hukum relativitas menemukan hukum relativitas itu hanya menggunakan otak sadar yang hanya 15%. Selebihnya adalah potensi-potensi yang luar biasa berupa 85% kekuatan otak tidak sadar. Nah, dalam NLP, kekuatan otak tidak sadar ini di-trigger sedemikian rupa, ya, dirangsang sedemikian rupa supaya menjadi kekuatan. Seorang petinju legendaris Muhammad Ali, Cassius Clay kan, sebelum berganti nama menjadi Muhammad Ali. Muhammad Ali selalu kalau diberikan waktu istirahat, dia tidak langsung ke pojok untuk duduk, tapi dia berdiri dulu di pojok menghadap ke luar ring dengan mengatakan begini, Ali, 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 dan penonton secara riuh rendah mengatakan Ali, 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 Ali. Sebetulnya itu Muhammad Ali menggunakan yang disebut autosugesti di dalam NLP secara tidak disadari, ya, atau mungkin memang dilatihkan oleh pelatihnya, ya, ke Muhammad Ali, ya, oleh penasihat-penasihat pelatihnya ke Muhammad Ali bahwa dia harus menggunakan teknik NLP. Sehingga autosugesti itulah yang menguatkan, karena di situ supporter semuanya Ali, lawannya terintimidasi oleh suasana stadium, ya, sehingga istilah kata stadiumnya pro Ali lah gitu. Dia lebih bermain tinjunya lebih beraksi lagi, lebih bergaya lagi sambil menari-nari kan, dengan jab, dengan swingnya gitu loh. Nah, inilah sebetulnya kekuatan daripada autosugesti yang ada di dalam NLP, ya, Neuro Linguistic Programming. Jadi kalau pikiran sadar kita bersifat universal, siapapun bisa memanfaatkan itu, regardless atau di luar daripada dia itu seorang pemulung, ya, atau seorang anak pengusaha, atau seorang guru, ataupun seorang dosen, ataupun seorang siswa, ataupun seorang, sebutkan siapapun. Dia bisa men-trigger otak bawah sadarnya menjadi sebuah kekuatan. Kalau ditanya bagaimana caranya, itu kita bahas dulu dari EL, ya. EL itu kan pengalaman tadi, ya. Pengalaman yang seperti apa kan begitu, direfleksikan. Nah, direfleksikan itu what, apa. Kemudian setelah direfleksikan, ada yang disebut abstrak konsep. Abstrak konsep ini disebutnya so what. Lalu mau ngapain gitu loh. Ya. Nah, setelah abstrak konsep ini menjadi
active experimentation, implementasi lah istilah kata sederhananya. Implementation ini disebut now what. Lalu kita mau ngapain gitu loh. Ya, what, so what, now what. Seperti itu. Lalu gimana? Ya, kalau di dalam EL, setiap pengalaman itu jangan kita bungkus, jangan kita tutupi, jangan kita hindari. Contoh, pengalaman trauma di masa lalu dalam tanda petik. Tadi kan dengan segala kerendahan hati saya udah ungkapkan kan pengalaman masa kecil saya. Ya. Yang kalau mau ketemu orang tua itu nunggu 1 tahun. Ya, hidup bersama nenek dan keponakan-keponakan itu kan nggak enak. Ya, mereka dibelikan mainan, kita tidak bisa beli, kita harus miris, ngelus dada kan, harus nganterin koran, ya kan, ke seluruh kota Garut itu, karena memang paman saya itu agen koran gitu loh ya. Nah, lalu bagaimana? Artinya kita berusaha untuk memanfaatkan setiap pengalaman di masa lalu, pengalaman ya, termasuk pengalaman di masa lalu untuk kita ambil dan tarik manfaatnya. Menjadi sebuah titik balik. U-turn, bukan titik balik, turning point. Ya. Jadi kita jangan kembali deh kita harus melakukan turning point ya. Kalau kita sedang begini mengalami penurunan di dalam karir kita ya, di dalam aktivitas kita karena pandemi, kita harus turning point. Naik ke atas. Artinya apa? Move on lah kalau anak-anak sekarang itu. Ya, kita harus move on. Lalu bagaimana dengan NLP? Ya, kalau dihubungkan dengan NLP, carilah passion kita di mana, hot button kita di mana, apa yang menjadikan kita termotivasi, apa yang menjadikan kita terinspirasi. Carilah kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan kita. Kelemahan itu bisa menjadi kekuatan. Kekuatan bisa menjadi kelemahan justru. Contoh, keberadaan harta yang berlebih, ini kan orang miskin memandangnya ini adalah kekuatan. Tapi sebagian besar mengatakan ini justru kelemahan. Karena kalau tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak atau bagi dirinya, maka dia akan take it for granted, menjadi seorang anak yang manja, yang semuanya sudah disediakan, mau apa aja ada, sehingga dia tidak ada lagi. Nah, ini satu motivasi ya, satu semangat ya, karena semuanya sudah tersedia. Ini satu pemikiran ya. Jadi manfaat NLP dan EL bagi publik itu, saya seorang pendidik, tentu saja passion saya itu adalah mendidik atau memberikan pengajaran terhadap para peserta didik, khususnya generasi muda. Generasi muda kita ini istilah kata akan mencapai puncaknya nanti di 2045, disebutnya bonus demografi kan. Jadi di 2045 nanti kurang lebih ada sekitar 150 juta anak-anak muda berusia 17 sampai 40 tahun. Di mana kita ketahui bahwa bonus demografi itu
ada di negeri kita nanti di 2045. Tentu saja akan gradual dari 2030 ke 2045. Masalahnya kita bisa tidak memanfaatkan bonus demografi itu. Mengingat HDI kita ini rendah, tinggi. HDI ini adalah Human Development Index. Human Development Index ini tahun 2019 sebelum pandemi itu nomor 100, di atas 100 lah, 118 atau 114 ya bisa dicek. Tapi di atas 100 lah. 118 kalau tidak salah. Sementara Singapura itu sudah 1 digit tuh. Singapura, Swiss, ya, Finlandia, ya, negara-negara maju itu sudah 1 digit. Ya, bahkan negeri tetangga kita Malaysia itu sudah istilahnya 2 digit, sudah di bawah 100 ya. Kita masih di atas 100. Artinya apa? Artinya memang SDM kita ini boleh dibilang yang paling banyak itu adalah di dalam the bottom line of the pyramid kan. Kalau di piramid ini yang paling bawah nih, yang banyaknya ini. Jadi kalau ditanya bagaimana memanfaatkan EL dan NLP ini, sebetulnya ini yang dirintis oleh teman-teman juga ya, yaitu mendidik generasi muda, baik di generasi muda di institusi pemerintah maupun non pemerintah. Ya, anak-anak muda harus bisa merubah mindsetnya sebagai anak-anak muda yang mampu, bisa, yang kreatif, yang inovatif. Dan sudah banyak orang-orang hebat kita. Namun dibandingkan dengan the bottom line of the pyramid, mereka istilahnya digulung lah sama mereka. Yang lebih banyak lagi adalah mereka yang belum menyadari kekuatan dirinya. Bahwa kita ini anak raja. Seluruh insan Indonesia ini kan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ya. Diberikan satu kekayaan yang demikian luas, demikian kaya, ya, sebagai negara besar. Nah, ini yang harus disadarkan melalui EL dan NLP. Di mana? Di sekolah-sekolah, di pendidikan-pendidikan informal, non-formal sekalipun. Kita harus memiliki, mohon maaf, gerakan masyarakat. Ini suara PCTI Indonesia ini menurut hemat saya ini luar biasa sekali. Karena di tengah pandemi menyuarakan program-program yang bermanfaat bagi minimum anggotanya ya. Yang sudah sekian juta ya. Ini yang harus kita getarkan. Ditambah lagi gerakan-gerakan masyarakat. Menurut hemat saya optimis, Om. Mengapa saya optimis? Selama pandemi itu saya tidak bawa mobil, Om. Saya naik kendaraan umum. Mengapa? Jakarta semakin baik. Kendaraan umum yang dirintis sejak zaman Pak Jokowi ya. Istilah kata MRT, ya kan? LRT ya, yang sudah demikian bagus. Kemudian apalagi KRL. Nah, ternyata sikap mental itu dipengaruhi oleh kondisi dan fasilitas, Contoh begini, saya di KRL begini aja ya. Saya pakai topi, mana topi saya ya? Aduh, topinya ini ya. Saya pakai topi, nggak kelihatan loh padahal. Saya pakai topi ya.
Saya begini aja. Tahu-tahu ditoel dari belakang sama anak muda. Opa silahkan. Saya kaget. Kagetnya gue udah jadi opa nih sekarang. Dia menawarkan tempat duduknya. Itu kalau di Singapura kan disebutnya courtesy. Dan courtesy itu ada di jendela, ya kan. Berikanlah penghormatan pada senior citizen kan. Di kita itu sudah terjadi, Sudah terjadi. Dan ini tidak ada yang mengajari. Yang mengajari kondisi perbaikan fasilitas publik. Tidak seperti zaman Metro Mini yang merah, yang panas, banyak copetnya itu. Blok M. Blok M, Blok M, Blok M. Ya kan? Udah panas, dicopet lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah melewati satu kondisi di mana saat ini saya optimis kita ini bisa menjadi negara yang kalau diprediksi oleh PricewaterhouseCoopers itu di 2050 itu kita ini menjadi 5 besar dunia kan. 5 besar dunia. Dan itu prediksi-prediksi seperti itu kan tidak sembarangan. Ya, satu konsultan dunia seperti PricewaterhouseCoopers memprediksi Indonesia di 2050 akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi, 5 besar dunia. Itu ada dasarnya. Karena memang kita negara besar, kita berpotensi secara SDM, ya. Dan dilala kita ini kan dengan penduduk yang sebesar ini dan negara seperti pemandangan di balik itu yang subur makmur gemah limpah roh jinawi kan. Boleh dibilang kalau pandemi ini mengikat-ikat pinggang kan tidak seperti di negara Swiss yang 4 musim dan tidak ada apa-apa gitu loh. Ya, ketika musim dingin. Jadi betul-betul pemerintah harus turun tangan. Kalau di Indonesia kan istilahnya satu pemerintah tidak punya budgetnya untuk memberikan tunjangan ke seluruh penduduk yang dirumahkan ataupun yang di lockdown. Ya kita masih bisa ada spare sebetulnya. Kenapa? Tanah kita ini subur. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Nah, mau atau tidak masuk ke sikap mental. Jadi kita melalui EL dan NLP itu sendiri, kita ini harus merubah sikap mental melalui gerakan-gerakan masyarakat, melalui langkah-langkah CR seperti yang dilakukan saat ini kan. Ini kan CR ini. Ya. Jadi dengan segala kerendahan hati ini adalah pendapat ya bahwa 5M saja tidak cukup ya. Kita butuh semangat persatuan. Semangat istilahnya kalau zaman dulu, halo Bandung, ibu kota itu kan zaman ketika Bandung Utara sebagai ibu kota diduduki oleh Belanda kan. Dan kita membakar semua yang ada di Bandung Utara untuk berngungsi ke Bandung Selatan kan. Disitulah lagu Halo Halo Bandung berkumandang. Jadi kalau di Surabaya kan istilah kata semangat Hari Pahlawan 10 November. Coba kita lihat di mana di negara di perang-perang dunia seorang jenderal meninggal di mana? Itu salah satunya di Surabaya. Jenderal Malabi, Brigjen Malabi. Ya. Kendaraannya dibom, didinamit, ya, dihancurkan, tertembaklah istilah kata. Berarti itu sudah masuk dalam ranah
perang besar itu Surabaya itu. Ya tidak terlepas daripada merah putih. Ya semangat merah putih, semangat cinta tanah air. Ya, harus kita kobarkan untuk melawan pandemi ini. Nah, tadi kan yang saya katakan, hindari guyonan-guyonan masyarakat 62, ya. Karena kalau guyonan masyarakat 62 pasti negatif, gitu. Kita hindari, kita harus bangun. Nah, bagaimana supaya karakter bangsa kita ini kuat? Kembali lagi, kita harus disadarkan pada satu kesadaran publik ya. Saat ini kan medsos sudah demikian luar biasa ya. Jadi TV atau televisi ini sudah mulai tersingkir ya. Semuanya sudah berpusat di sini. Di HP kita masing-masing, di genggaman kita masing-masing. Marilah kita sama-sama memberikan satu edukasi publik tentang kehebatan bangsa ini, tentang kisah-kisah perjuangan di masa lalu. Ya. Kalau bukan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kan tidak mungkin kita ini bisa bersatu ya. Boleh dikatakan kelemahannya terlalu banyak gitu loh. Kita ini mudah diadu domba, ya kan? Kalau kita melihat kerajaan-kerajaan Nusantara, cikal bakal Indonesia dulu kan, Indonesia ini dijajah oleh Belanda itu hanya 3.000 orang loh. Ya, penduduk 60 juta hanya dijajah oleh 3.000 orang. Mereka tentu bersenjata ya. Tapi bukan itu, kalau senjata kan bisa dilawan bambu runcing. Kalau kita bersatu. Nah buktinya 350 tahun. Saya merinding itu melihat videonya wawancara Bung Karno ya. Merinding banget. Bahwa kita ini 3,5 abad menjadi bangsa kuli katanya. Ya, menjadi kuli. Nah ini tentu saja menjadi stigma kita di masa lalu, dan ini harus kita angkat melalui NLP ya, tanpa harus mengetahui istilah NLP itu sendiri ya, dengan otosugesti bahwa kita ini anak raja, anak seorang raja yang memiliki kekayaan yang demikian besar dan luas wilayahnya, memiliki cikal bakal semangat untuk bersatu ya, dari Yong Sumatera, Yong Batakbon ya, Yong Minang, Yong Palembang, Yong Betawi, Yong Java, Yong Sunda ya, Yong Sumatera lah boleh dikatakan, Yong Kalimantan, Yong Sulawesi, Yong Maluku, ya, Yong Bali, dan seterusnya. Yong NTT. Nah, kita perlu disadarkan. Jadi saatnya ini bicara tentang semangat persatuan bangsa. Ya, melawan musuh kita yang tidak kelihatan, pandemi. Kita ini sedang berlomba sekarang ini. Berlomba karena Cina pun ada third, fourth wave ya. Cina lockdown lagi sekarang ini. Karena ada gelombang keempat itu. Jadi dalam hal ini kita sedang berjuang yang dilawan diri sendiri. Lah kalau kita gontok-gontokan melulu, ya kan? Kita jadi komentator hebat melulu, tapi tidak bisa mengimplementasikan. Seharusnya kita sudah harus membalikkan semua itu menjadi sebuah prestasi
Jadi setiap orang dituntut untuk melakukan do something lah, melakukan sesuatu sekecil apapun. Ya, saya terpanggil dalam dunia pendidikan, passion saya di sini, di dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Tentu saja saya tidak akan ada matinya lah, untuk tetap semangat, ya, untuk tetap optimis, untuk tetap siap, ya, kemanapun saya harus bertugas, kemanapun saya harus memberikan penyadaran-penyadaran terhadap generasi muda, ya, khususnya. Yang tadi dikatakan kita akan tertantang ini 2021, ya, ke 2030 itu satu waktu yang cepat sekali. Dan saya mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, kita diberikan kesehatan di usia saat ini bisa 10-15 tahun lagi, ya. Syukur-syukur bisa 20 tahun lagi untuk berjuang, ya, membela negeri ini, ya. Negeri ini adalah negeri yang melahirkan kita. Negeri ini adalah negeri yang membawa kemaslahatan bagi diri kita semua. Negeri ini adalah negeri yang membanggakan kita, ya. Negeri ini adalah negeri yang harus kita bela. Negeri ini adalah negeri yang terlalu terlalu indah lah untuk kita terlantarkan, ya. Saatnya sekarang. Saatnya kita berbuat sesuatu. Bung Karno mengatakan, beri aku 100 orang tua dan aku akan memindahkan Semeru. Namun, beri aku 10 pemuda dan aku akan mengubah dunia. Indonesia harus menjadi pusat peradaban dunia, ya, pusat perdamaian dunia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Muchtar Muti, bahwa rasa dan karsa kebangsaan Indonesia Raya itu sudah tiba. Terima kasih.